3 fenomena yang terkait relasi agama, masyarakat, dan media. Dakwah melalui media sosial. Media sosial menjadi platform populer dalam memobilisasi pesan-pesan Islam kepada generasi milenial. Media sosial dianggap sebagai alat yang efektif dalam menyebarkan gerakan hijrah pada masyarakat modern saat ini. Salah satunya Ustadz Hanan Attaqi sebagai penggiat komunitas SIF. Di gerakan hijrah ini mencoba menyebarkan gerakannya melalui platform media sosial, YouTube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya, baik berupa video, maupun tulisan. Melalui berbagai media sosial tersebut, gerakan sosial lebih mudah untuk mempengaruhi banyak orang, terutama kaum muda yang dikenal sebagai generasi milenial. Dalam dakwahnya para jamaah dapat berinteraksi dengan sesama. Kaitannya dengan agama media sosial banyak digunakan terutama di kalangan kaum milenial. Media sosial salah satu media yang memiliki jangkauan yang luas dan mendunia dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan yang cepat dan efektif, termasuk pesan-pesan dakwah dalam penyebaran gerakan hijrah, seperti studi kasus di atas. Komunitas SIF menyebarkan gagasan hijrah melalui media sosial. Komunitas SIF ini bertujuan mengajak kaum milenial untuk menjadi umat beragama yang taat pada aturan Islam. Kaitan dengan masyarakat. Dengan adanya komunitas SIF, kaum milenial dapat dengan mudah mendapat ilmu keagamaan dari platform media sosial yang sering mereka akses. Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan banyak relasi khususnya masyarakat kaum milenial dengan remaja-remaja yang mengikuti komunitas SIF tersebut. Interaksi dapat dilakukan melalui chat, fitur live video dan kolom komentar. Media. Perubahan bentuk dakwah yang awalnya dilakukan secara konvensional saat ini dapat dilakukan melalui digital. Hal ini menjadi peluang bagi pendakwah-pendakwah untuk menyebarkan ilmu agama melalui media internet. Pada komunitas SIF, dakwah dilakukan melalui Instagram, YouTube dan Facebook untuk menyebarluaskan informasi tentang agama Islam ke seluruh masyarakat khususnya kaum milenial tanpa mengenal waktu dan ruang. Penistaan agama di media sosial. Kaitan dengan media, kemajuan teknologi komunikasi memang berdampak pada disrupsi informasi. Beragamnya platform digital membuat segala hal mudah terjadi, dampak lanjutannya adalah maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Fenomena ini tidak terlepas dari masih rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, Kementerian Agama, Kemenak, sesuai tugas dan fungsinya berupaya melakukan penguatan literasi digital, utamanya melalui jalur pendidikan dan penyuluhan. Ditambah dengan zaman yang semakin hari semakin memudahkan kita dalam mengakses informasi dari berbagai sumber, media yang juga sudah beragam serta memiliki kebebasan dalam segala hal, Zainud menegaskan ujaran kebencian dan penghinaan yang dilakukan oleh siapa saja adalah tindak pidana yang harus ditindak tegas agar bisa menjadi pelajaran, sekaligus memberikan rasa keadilan. Kaitan dengan agama, penguatan moderasi beragama, yaitu, cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi membuat penyebaran ujaran-ujaran kebencian untuk memberi kesan yang buruk terhadap suatu agama terjadi tanpa ada pandang bulu. Hal ini terjadi di berbagai digital platform baik melalui postingan, komen, siaran langsung maupun pesan langsung, maka dapat ditegaskan bahwasannya moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman dalam beragama. Dalam hal ini, ada 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Kaitan dengan masyarakat. Akibat berkembangnya teknologi informasi bagi masyarakat sangat beragam baik itu berdampak buruk maupun berdampak baik, namun perkembangan ini berdampak buruk bagi masyarakat bila masyarakat tidak menyaring terlebih dahulu informasi-informasi yang terdapat di media sosial, seperti penistaan agama ini terjadi akibat seseorang merasa bahwa agamanya atau kepercayaannya lebih baik dibanding agama atau kepercayaan lainnya sehingga muncullah rasa iri dengki. Biasanya orang-orang yang menganggap agama atau kepercayaannya lebih unggul ini akan berperilaku yang dapat merugikan suatu agama atau kepercayaan lain. Mereka biasa melakukan fitnah dan mengadu domba suatu agama dengan agama lainnya. Tren fashion hijab, kaitan dengan sosial media. Pada masa kini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat pesat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Kehadiran media sosial ini yang merupakan salah satu jenis media baru menjadi sangat fenomenal. Sebab hadirnya media sosial membuat perubahan tatanan segala aspek hidup manusia. Kehadiran media sosial ini juga sangat erat kaitannya dengan fashion yang berkembang. Salah satu yang menarik berkat hadirnya media sosial ini adalah fenomena berkembangnya fashion hijab di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media berperan penting dalam berkembangnya hijab, bermacam-macam bentuk dan kreasi hijab sekarang sudah banyak yang terkenal berkat sosial media. Kaitan dengan agama, kewajiban muslimah ialah menutup kepala dengan kerudung hingga menutup dada dan lehernya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita bila telah mencapai usia menstruasi, maka tidaklah pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini." Saraf, Tetah, 146. Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu banyak wanita yang memperhatikan tentang hijab ini. Mereka, wanita, berbondong-bondong untuk tahu cara berhijab, mencari informasi tentang fashion hijab masa kini. Fashion hijab mengakomodasi muslimah yang ingin berhijab tetap terlihat cantik dan sesuai dengan tren di dunia. Di masa kini hijab bukan lagi hanya untuk menutupi aurat saja, hijab sekarang bisa dikreasikan untuk berbagai macam style, dan lebih terkesan trendy dan modern. Kaitan dengan masyarakat, hijab di Indonesia pertama kali digunakan pada perempuan Minangkabau di abad ke-20. Para ulama yang merantau ke Tanah Sucilah yang memperkenalkan hijab kepada perempuan di sana. Sebelumnya, pakaian di Nusantara mengikuti iklim geografis yakni longgar dan tipis. Pelarangan pemakaian hijab juga sempat dilakukan pada Orde Baru. Namun pada tahun 1991, pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan pemakaian hijab. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima kehadiran hijab. Kini hijab menjadi bagian dari gaya hidup di Indonesia. Para selebriti banyak menggunakan hijab dan hal ini menjadi acuan fashion masyarakat. Terima kasih.